Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya, Agus Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal ya, yaitu dalam materi kesetimbangan benda tegar. Nah, beberapa soal akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita mulai contoh soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 5 kg. Nah, ini ya. Sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan di atas papan kayu yang bermasa 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan C. A dan C. Jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 meter dan panjang papan kayu 5 meter, panjang AC-nya adalah 5 meter, maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A yang ada di sini. Nah, kita analisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada gambar ini. Nah, di sini di titik A ya, itu akan ada gaya normal yang bekerja ke atas. Inilah gaya penumpu ya yang dialami oleh kaki A, gaya normalnya ini dia. Jadi dia adalah kita simbolkan dengan N. Kemudian di titik C juga ada gaya normal yang arahnya ke atas juga. Ini adalah NC. Nah, kita tuliskan seperti itu aja dulu. Kemudian beban B ini dia adalah memiliki berat WB. Nah, kemudian untuk jaraknya, jarak antara titik A ke beban B, ke pusat bebannya, oke. Ini dia memiliki jarak sebesar 1 meter. Ya, ini dia. 1 meter jaraknya. Sedangkan diberikan informasinya di sini bahwa AC itu memiliki panjang 5 meter. Nah, ini dia. AC 5 meter, maka dari B ke C itu dia adalah 5 meter dikurang 1 meter, yaitu sebesar 4 meter. Nah, tentunya karena batang AC ini, papan kayu ini ya, papan kayu AC memiliki massa 10 kg, ya, itu kita asumsikan bahwa dia ini adalah benda homogen. Jadi batang kayu AC itu adalah batang homogen yang mana persebaran massanya adalah merata, maka dia akan memiliki titik berat di tengah-tengah. Nah, maka dari itu letak beratnya ada di tengah-tengah. Ini adalah titik beratnya. Kita sebut di sini adalah sebagai titik Z. Di titik Z ini bekerja berat batang AC. Jadi kita sebut sebagai WAC. Ya, atau berat papan. Ya. Nah, berapa jaraknya? Nah, pusat masanya itu berada di tengah-tengah. Tengah-tengah berarti kalau ini 5 meter, maka kalau dibagi 2, yaitu 2,5 meter. Jadi dari Z ke C 2,5 meter. Ini dia 2,5 meter. Begitu juga dari A ke Z. 2,5 meter juga. Nah, maka di sini kita sudah melukiskan seluruh gaya-gaya yang bekerja. Ya, jadi secara umum, nah ini kita lihat, ini kita ibaratkan sebagai suatu lengan momen. Jadi kita dapat seperti ini. Ini adalah titik A, kemudian di sini, oke, ini saya tambahkan sedikit. Di sini adalah titik C, kemudian ini adalah titik B, dan di sini ada di tengah-tengahnya adalah titik Z. Ya, ini Z. Kemudian di sini ada gaya yang bekerja. Ini adalah kita sebut sebagai NA. Kemudian di sini ada NC.
Kemudian di sini ada WB, di sini ada WAC. Ini ibaratkan seperti lengan momen. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh kaki A yang di sini. NA ini berapa? Nah, jadi untuk menentukan berapa gaya yang bekerja di TA, kita gunakan konsep kesetimbangan. Jadi kesetimbangan yang digunakan, kesetimbangan pada gerak rotasi. Ya, yang mana rumusnya adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma tau-nya kita gunakan yang di mana? Siapa yang kita gunakan sebagai poros? Nah, porosnya adalah suatu titik yang tidak ada gayanya, yang kita tidak bisa hitung gaya secara langsung, belum kita dapatkan nilainya, dan itu adalah tidak ditanyakan. Nah, oke, tidak ditanyakan dalam soal. Maksudnya seperti ini. WB ini kan bisa kita hitung. WB adalah MB kali G. WAC adalah masa batang AC atau masa papan AC dikali G. Sedangkan NA ini gimana? NA ini adalah yang ditanyakan. Maka sisanya adalah NC. Ya, di titik C inilah ini yang kita gunakan sebagai poros. Ya. Nah, jadi ini kita gunakan sebagai poros titik C. Berarti kenapa pilihannya porosnya adalah titik C? Itu karena di titik C ada gaya NC yang mana nilainya kita tidak ketahui dan ini tidak dihitung. Maka porosnya ada, kita gunakan di C. Nah, itu kalau kalian perhatikan di catatan sudah ada bagaimana cara kita menentukan poros. Ya, poros kita ambil adalah suatu titik yang ada gaya atau tidak ada gaya dan di sana tidak diketahui atau tidak perlu dicari. Kalau perlu dicari, itu nggak mungkin kita pakai poros. Nah, ini NA ini nggak ya. Kalau kita nyari NA ya jangan A yang dipakai poros. Ya, jadi porosnya di C. Jadi sigma tau di mana? Sigma tau di titik C. Ini yang kita pakai. Sigma tau di titik C adalah sama dengan 0. Nah, siapa saja kalau kita gunakan, nah ini porosnya di C ya. Jadi dari gambarnya udah jelas sekarang siapa yang kita pakai poros. Ya, inilah porosnya. Inilah poros. Maka secara umum ini akan menghasilkan putaran ya, WAC-nya ini atau dengan yang di titik Z ini arahnya ke sini. Berlawanan arah putar jarum jam. Ya, yang WAC. Kemudian di titik B ini juga berlawanan putarnya ke sini. Sedangkan yang di titik A kalau kita lihat dia adalah maksudnya putaran yang searah putaran jarum jam. Sini putarannya searah putaran jarum jam. Nah, berarti secara umum sigma tau di titik C kalau kita jabarkan itu menjadi momen gaya akibat gaya yang bekerja titik A. Ini tau A ini positif searah putaran jarum jam. Yang di titik B negatif. Min tau B. Kemudian yang di titik Z juga min karena dia berlawanan. Min tau Z sama dengan 0. Nah, ini dia arahnya berlawanan tau B dan tau Z. Ini ya, berlawanan arah putar jarum jam. Sedangkan di sini searah. TA-nya di mana? Tau A-nya. Tau A adalah NA dikali LA ke C. Ya. Dikurang yang di titik B adalah WB. WB dikali LB ke C. C itu porosnya. Yang di titik Z siapa? WAC dikali LZ ke C. Inilah yang harus nilainya sama dengan 0. Nah, berapa WB dan WAC-nya?
WB adalah MB kali G. Masa beban B kali G. Kita lihat soalnya di sini. Di atas 8 beban baloknya ini ya bermasa 5 kg, berarti 5 kali 10 sama dengan 50 ton. Kalau WAC masa papan itu 10 kg, 10 kali G. Ya, 10 kali 10 kita dapat 100 ton. Oke. 100 ton. Nah, jadi sekarang tinggal kita hitung nilainya. NA ini yang dicari. Ya, ini yang dicari. NA kali LAC adalah 5 meter. Kurang WB 50 dikali LBC dari B ke C. Nah, karena dari A ke B adalah 1 meter, dari B ke C adalah 4 meter yang tadi. Ya, 50 dikali 4. Kurang WAC 100. Jarak dari Z ke C adalah 2,5 meter. Sama dengan 0. 5 kali NA, ya 5 NA. Kurang 200. Ini kali ini kurang 250. Itulah sama dengan 0. 5 NA pindah 200, 250, 450. Jadi NA sama dengan 450 per 5. Jadi hasilnya adalah 90 Newton. Inilah jawabannya. Jadi untuk soal nomor 1 yang menanyakan maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A, itu adalah NA yang gaya yang bekerja di sini. Ya, dengan perhitungan ini kita dapatkan hasilnya adalah 90 Newton. Ya, cukup seperti ini aja. Jadi kalau model kayak ini ya cukup kita gunakan dengan konsep kesetimbangan rotasi. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi kayak gini deh. Pada gambar berikut, batang AB beratnya 100 Newton. Nah, ini ada yang kurang soalnya. Batang AB-nya 100 Newton. Itu dia hubungkan dengan, oke, ini kita isi aja ya. Ini kita anggap beratnya ini udah ada nilainya. W adalah oke, kita pakai 50 Newton. Ya. Dan di sini adalah titik Z-nya. Ini kita anggap. Ya, biasanya model soal seperti ini. Nah, kalau dia bendanya homogen, berarti titik beratnya di tengah-tengah. Nah, di sini saya misalkan bendanya bukan benda homogen. Ya. Jadi yang ditanyakan dalam hal ini, oke, sorry ya, sebenarnya di sini yang diminta ini ya, berapa sih berat B? Nah, itu sebenarnya yang diminta. Sorry, saya salah pemahaman kalau di sini ya. Pada gambar berikut, batang AB beratnya 100 Newton. Dia adalah merupakan batang homogen. Oke, saya isi batang homogen. Ya, batang homogen. Batang homogen berarti titik beratnya ada di tengah-tengah. Ya, kalau ini 0,5 meter, ini 2 meter, berarti ini panjang totalnya adalah 2,5 meter. Maka disinilah titik Z-nya. Z. Ya. Ini dia ada di sini. W, A, B. Yang ditanyakan W sama dengan berapa? Jadi biasanya soalnya kayak gini. Agar benda dalam keadaan setimbang,
atau ini tidak naik, tidak turun, tidak jatuh, biar tetap posisinya seperti ini. Ini ada katrol gitu ya, katrol yang menggantung. Nah, gitu. Oke, berapakah W agar sistem dalam keadaan seimbang? Nah, jadi seperti itu. Nah, tentunya di sini ada penumpu. Nah, di atas penumpu ini akan bekerja yang namanya gaya normal. Oke, A, B, Z. Ini saya anggap titik C di sini. Ini adalah NC. Nah, kemudian di sini ada B. Ya, di sini ada B. Ini dia. Kalau saya gambarkan ulang. Nah, ini gaya yang bekerja di sini. Ini adalah gaya yang titik B. Ya. Ini gaya yang bekerja di titik B karena terhubung oleh katrol seperti ini. Ini dia. Nah, oke, ini adalah W-nya. Maka secara umum di sini untuk kasus seperti ini berlaku bahwa FB sama dengan W. Jadi gaya yang menarik di titik B yang arahnya ke atas sudah sama dengan berat beban ini. Ya, karena dia terhubung langsung dengan katrol. Jadi bisa kita pakai FB sama dengan W. Jadi sebenarnya yang ditanyakan adalah W ini berapa. Yang kita hitung dalam perhitungan ya bukan W langsung, kita dapat pakai FB ini ya. FB-nya di sini. Nah, ini yang kita hitung terlebih dahulu. Inilah yang sama dengan W. Itu yang ditanyakan. Ya. Konsepnya kita gunakan kesetimbangan. Ya. Jadi jawab yang kita pakai adalah kesetimbangan. Tetap masih kesetimbangan rotasi. Ya, kesetimbangan rotasi yang kita pakai. Nah, porosnya siapa? Sama dengan tadi analisisnya. Kita pilih poros yang mana di titik itu terdapat suatu gaya, tidak kita butuhkan nilainya atau tidak kita cari nilainya. Ya, itu tepatnya di sini adalah yang bisa kita pakai sebagai poros adalah di titik C. C kita pakai poros. Kenapa? Karena di C ini ada gaya normal, NC. NC ini kita nggak butuhkan, kita nggak perlu hitung. Ya kalau misalkan pertanyaan nyari NC, ubah porosnya, jangan di C pakai porosnya. Bisa kita pakai poros di B, atau bisa kita pakai poros di titik manapun. Ya. Tapi kalau dalam kasus ingin mencari NC tapi kita nggak tahu gaya FB-nya ini, ya pakai B sebagai poros. Ya. Tapi kasusnya terbalik, kita ingin mencari FB, ada NC yang kita tidak ketahui nilainya tapi nggak kita butuhkan, pakai porosnya di titik C. Maka rumusnya sigma tau di titik C harus sama dengan 0. Nah, di titik C. Berarti ini ibaratkan ya kalau kita lihat gaya momen sebagai momen gaya. Oke. Ini saya langsung pakai titik C gitu kan. Ini suhunya, porosnya. Kemudian di sini ada titik Z, kemudian ini ada titik B. Nah, secara umum ini titik Z ini adalah jaraknya dari pinggir dari B adalah, ini kan 2,5 ya, 2,5 bagi 2 1,25. 1,25 ini panjangnya segini adalah 2. Ya, maka ini kalau kita hitung jaraknya ini segini adalah 1,25 meter. Ini sisanya lagi berapa? Ini adalah lagi 0,75. Kenapa? Nah, karena ini ya, ini yang saya maksudkan 0,75. Ini segini 0,75. 0,75 tambah 0,5 ya hasilnya 1,25 juga. Karena panjang keseluruhannya ini kan 2,5 meter. Ya, untuk batang homogen itu pusat masanya dari tengah-tengah. 2,5 meter bagi 2 itu adalah 1,25. 1,25 dari B dan 1,25 dari A. Di sini kita mulai dari C. Kok nggak ditulis sampai ke A gitu kan? Boleh saja kalau kita menggambar biar sampai di A lagi 0,5 meter gitu kan. Ini adalah titik A. Cuma di A ini kan nggak ada gaya yang bekerja. Ya, pusat
titik beratnya udah ada di titik Z. Ya, oke. Jadi ini kalau kita gambarkan ya ini. Ini adalah WAB yang nilainya sama dengan 100 Newton. Ini adalah FB. Inilah yang dicari. Berapakah nilainya FB? Nah, ini kalau kita gunakan porosnya di titik C, ketika di di titik C ditarik ke bawah, maka dia akan menghasilkan putaran ke sini. Nah, putaran ke sini adalah searah putaran jarum jam. Kalau dengan poros di C, kemudian dia diputar di titik B ke atas, ditarik, ya putarnya sini. Berlawanan arah putar jarum jam. Berarti ini yang kita pakai duluan. Ya, sigma atau titik C berarti dia adalah atau akibat gaya yang ada di titik Z dikurang, ini yang berlawan arah adalah di B, atau akibat gaya yang bekerja di titik B. Inilah yang sama dengan 0. Nah, di titik Z diakibatkan oleh WAB. WAB dikali LC ke Z dikurang atau B-nya itu adalah FB kali LCB. Inilah yang sama dengan 0. WAB-nya berapa? Ini dia nilainya 100. L dari C ke Z 0,75 dikurang FB itu yang ditanyakan. L dari C ke B adalah 2 meter. Sama dengan 0. Oke, saya lanjutkan ke bawah. 100 kali 0,75 ya 75. Kurang 2 FB sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan 2 FB sama dengan 75. Nah, ruas ya. Oke, kesimpulan terakhir adalah FB sama dengan 75 per 2. Hasilnya adalah sama dengan 37,5 Newton. Dan inilah sama dengan W. Inilah berat beban yang digantungkan. 37,5 Newton. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, yang di sini ya, W ini. Nah, berapa dia? Nah, ini kita dapatkan. Hasilnya adalah 37,5 Newton. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke, itu dia analisisnya. Oke, selanjutnya. Ini dia. Oke, sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Ini dia. Ya, ini dia panjangnya 40, beratnya 10 Newton, 40 cm. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Nah, ini dia 20 Newton ya. Ini dia 20 Newton. Oke, kita sebut sebagai WB. Batang ditahan oleh tali ini dengan tegangan T sehingga sistem seimbang seperti gambar. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T dengan batang adalah 37 derajat, maka besar tegangan tali. Nah, ini berapakah nilai tegangan tali? Ini yang ditanyakan. Ini dia bentuk sudut 37 derajat dengan dari gambarnya kita dapatkan LAB adalah 40 cm. Nah, ingat ya, batang homogen AB dengan berat sekian. Berarti dia ini memiliki titik berat di tengah-tengah. Jika panjangnya 40, berarti ini dari A, anggaplah ini titik Z ya. Dari A ke Z maupun B ke Z sama-sama 20 cm. Nah, disinilah bekerja kita sebut sebagai WAB. WAB. Ya, mana dalam hal ini WAB-nya adalah sama dengan 10 Newton. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, kemudian titik T ini bisa kita uraikan. Ini adalah T, maka yang dipakai adalah gaya komponen gaya yang tegak lurus dengan
batang. Nah, ini kan udah sudah 37. Nah, kita cari yang tegak lurusnya. Oke, berapa sih yang tegak lurusnya? Ini ya, kita uraikan dulu. Nah, ini dia. Inilah yang kita pakai. Kalau ini T, ini sudutnya, maka ini adalah T dikali sin 37 derajat. Ini yang kita pakai. Ya. Jadi bentuknya ini, nah, porosnya yang kita pakai sama. Yang tidak kita ketahui, yaitu titik A. Ya. A. Jangan milih poros di titik B. Kenapa jangan di B? Karena di B ini letak yang ditanyakan. Berapa nilai T? Gitu. Sedangkan yang kita gunakan adalah D sin 37 sih memang. Pada sin 37-nya. Tapi tetap nanti kita akan dapat nilai T-nya. Nah, bentuknya kalau kita lihat analoginya dengan batang momen gaya biasa. Ini adalah A yang akan nantinya kita gunakan sebagai poros. Di sini ada WAB, kemudian di sini ada WB, nah, di sini juga ada D sin 37 derajat. Nah, itu gaya yang bekerja. Maka secara umum dapat kita bayangkan dengan porosnya ada di A gitu ya, maka dia akan memutar ke sini untuk WAB. Ya, ini titik Z ya. Titik Z ini adalah titik B. Jadi di titik Z ini akan menghasilkan momen gaya yang bernilai positif. Titik B gimana? Titik B juga positif. Ya. Sedangkan ini ya akibat WB-nya ya. Akibat WB-nya. Sedangkan akibat T-nya gimana? Akibat T-nya kayak gini. Arahnya berlawanan arah putar jarum jam. Jadi seperti itu. Maka konsep yang kita gunakan sama, kesetimbangan. Pada gerak apa? Pada gerak rotasi, yaitu rumusnya sigma tau. Tau yang mana kita pakai? Itu tau yang ada di A, sigma tau di A adalah sama dengan 0. Ya oke, gitu aja. Nah, sekarang ini yang kita jabarkan. Di A ini ada siapa saja. Saya scroll ke bawah sedikit. Nah, di A ada akibat WAB. Berarti tahu yang diakibatkan oleh gaya AB positif ya. Kemudian nah ini WB juga positif. Tahu yang diakibatkan oleh gaya B, kemudian nah ini yang negatif. Kurang tahu yang diakibatkan oleh gaya D. Sama dengan kan tahu AB-nya ini AB yang kita pakai WAB dikali WAB itu kerja di set L A Z tambah tahu B adalah WB dikali L A B kurang D sin 37 derajat dikali L A B itu sama dengan 0. Nah, LAB memang diketahui tadi ya. LAB adalah 40 cm sama dengan 0,4 meter. Itu ada dalam soal. Maka L dari A ke Z setengahnya karena dia adalah homogen. Ya, 20 cm yaitu sama dengan 0,2 meter. Oke, tinggal kita substitusikan nilainya. WAB-nya udah ada dalam soal 10 Newton. Ini ya, WAB 10 Newton. Kemudian ini WB-nya ini 20 Newton. Berarti 10 dikali LAZ 0,2 tambah WB 20 dikali LAB 0,4 dikurang
sin 37 itu berapa? Nah, ini lagi nilai trigonometri. Itu hasilnya adalah 0,6 dikali LAB adalah 0,4 sama dengan 0. Oke, ini kita dapatkan 10 kali 0,2 tambah 20 kali 0,4 hasilnya adalah 8 dikurang 0,24 D sama dengan 0. Kita dapatkan 10 sama dengan 0,24 D gitu ya. Ini kita pindahkan negatif, pindah ke sini positif, tambah 8, 10. Jadi D sama dengan 10 per 0,24 ton. Oke, nah ini hasilnya adalah dengan, silakan kalian kalkulator, ini hasilnya akan kita dapat 41,67 Newton. Itulah gaya tegangan tali yang bekerja sesuai dengan model soal seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kalian perhatikan, di A ini ada gaya yang menahan. Ya, entah dia berupa engsel ataupun gaya gesek yang ada di sini. Cuma karena kita nggak tahu nilainya dan kita nggak cari, yaitu kita abaikan. Jadi kita anggap A sebagai poros. Ya. Oke, nah selanjutnya soal yang terakhir akan saya bahas. Itu adalah yang model nomor 5. Ini kita bisa menggunakan keseimbangan 3 gaya. Nah, sebuah benda bermasa 4 kg digantung dengan menggunakan tali dengan teknik gantungan seperti pada gambar. Tali pertama dan tali kedua diikatkan pada dinding atas sehingga keadaan benda seimbang. Maka besar tegangan tali pertama dan tali kedua adalah yang adalah T1 dan T2. Oke, ini T1-nya, ini T2. Ini dia bentuk sudut 60 dan ini adalah 30 derajat dengan massa 4 kg. Nah, maka secara umum, jika kita asumsikan G10, maka di sini akan ada W. Itulah W. Ini yang bekerja di sini semua W ya. Ini semua W. W adalah sama dengan 4 dikali 10. Ini masanya 4 kali 10 ya. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 40 kilo. Bukan 40 kilogram ya. Dia hasilnya adalah 40 ton. Ya, sorry ya. Ukurannya adalah 40 ton. Nah, di sini kita untuk mempermudah, kita tentukan dulu sudutnya. Saya isikan garis bantu dulu. Nah, ini dengan ini adalah sudut berseberangan. 30 dengan yang ini adalah juga berseberangan. Untuk sudut berseberangan itu dia memiliki sudut yang sama. Kalau yang di atas 60 derajat, maka yang ini adalah juga 60 derajat. Nah, kalau yang ini 30 derajat, ini juga karena sudut berseberangan 30 derajat. Nah, kemudian di sini siku-siku. Ini juga siku-siku. Ya, ini 60 30, berarti ini juga siku-siku. Karena jumlah sudut sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau ini 60, 30, biar mau 180 ya kurang 90. Berarti sisanya ini adalah 90 derajat. Ya. Oke. Selanjutnya yang ini berapa? Tinggal kita tambahkan. Ini ya, keseluruhan ini ya. 30 tambah 90. Berarti ini hasilnya adalah 120 derajat. Nah, ini berapa sudutnya ada di sini? 60 tambah 90. 150 derajat. Maka secara umum kalau kita gini kan, itu ada T1 dengan theta 1-nya. Ini T1, ya, sudut di belakangnya adalah, itu dia nilainya
sama dengan 120 derajat. Selanjutnya ada T2. Ini dia, T2. Sudah di belakangnya yang ini. Itu dia adalah dengan theta 2 sama dengan 150 derajat. Nah, untuk T3-nya, gaya yang ketiga adalah W. Dengan sudutnya adalah, saya sebut sebagai theta 3. Sudut di belakang W berapa? Ini dia. Adalah 90 derajat. Rumusnya gimana? Kemarin kita bahas berak. Kita pakai cara singkatnya. W per sin theta 3 sama dengan T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2. Ingat ya, dari kasus ini yang ditanyakan adalah ini T1 sama dengan berapa, T2 sama dengan berapa, ini yang ditanyakan. Ya, konsepnya yang kemarin adalah gaya per sin sudut di belakang gaya adalah bernilai tetap. Gayanya W, sin sudutnya di belakangnya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, untuk mencari T1 ya kita gunakan 2 saja persamaannya. Jangan semuanya. Ya, maka hitungannya adalah W per sin theta 3 sama dengan D1 per sin theta 1. W-nya berapa? 40. Sin theta 3 sin 90 derajat sama dengan D1 itu yang kita cari pertama. Sin theta 1-nya 120. Ya. Sin 140 derajat. Ini dia 40 per sin 120, sin 190 adalah 1. Sama dengan D, sama dengan D1 per sin 120-nya adalah setengah akar 3. Tinggal kita kali silang. Jadi dalam hal ini kita akan dapatkan 40 dikali setengah akar 3 sama dengan D1. Jadi D1 sama dengan 40 kali setengah 20 akar 3 sin 120-nya. Oke, untuk yang kedua bisa kita pakai ini. W per sin theta 3 sama dengan T2 per sin theta 2. Jadi kita pakai sama, W-nya adalah 40 per sin 90 derajat sama dengan D1 per sin theta 2-nya adalah 150 derajat. Nah, 40 per sin 90 adalah 1. D1 sin 150 adalah setengah dikali silang. 40 dikali setengah itulah sama dengan D1. Ya. 40 kali setengah itulah D1. Jadi kita dapatkan D1 sama dengan 20 Newton. Oke, udah ketemu. Jadi dalam soal ini yang ditanyakan adalah kan ini ya. Kalau kita lihat narasi soalnya itu maka besar tegangan tali pertama dan kedua ini ya, D1 dan D2 adalah berapa? Nah, dengan perhitungan seperti ini ya, kita dapatkan hasilnya adalah oke, ini sama dengan ya, ini. Oke. Jadi T1 kita dapat 20 akar 3 Newton ini ya. Kita dapatkan ini T1-nya. Dan T2 kita dapat 20 Newton. Jadi dalam hal ini konsep yang dipakai adalah seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Cuma mohon ingat
ini tidak bisa langsung semua persamaan kita pakai. Jadi kalau dalam proses perhitungnya kita pakai dua-dua aja. Ya, misalkan ini dulu kita pakai dah, ya. Dan kemudian kalau udah selesai, udah dapat, ya, baru kita pakai yang ini, misalkan. Ya, ini. Wah, seperti itu. Ya. Oke, itu dulu pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya silakan kalian pelajari lebih mendalam tentang contoh soal ini. Ya, nanti akan ada beberapa soal atau pertanyaan yang harus kalian jawab pada aplikasi psikologi. Oke, selamat belajar.